Ada nomor 6 itu rata-rata nikah umur di atas 30 tahun. Benar apa enggak? Benar. Benar ya? Bukan 30 tahun doang sih. 25 tahun ke atas mungkin. 27. Kabelnya kayaknya serusak. Iya. Ya udah betul. Kayaknya di mereka tuh udah ada apa? Target tuh. Udah ada target gitu ya. Mereka Mereka tuh nggak mau dulu nikah sebelum mereka punya kerja. penghasilan tetap kerja. Dan Hmm. mereka juga nggak mau nikah kalau si cowoknya tuh nggak punya pekerjaan. Iya betul. Kayak muslih gitu Iya. ya. benar. Dan mereka tuh Kan aku mengandalkan cinta. Mereka tuh- Makan tuh cinta. mereka tuh punya target pokoknya di atas 27 kalau nggak di atas 26 kalau cewek ya. Mereka tuh nikah, Tapi sekarang- pengen nikah tapi tapi mereka kalau udah ada tepat temu cowok yang tepat banget, sayang banget sama dia dan dia umur 27 juga mau nikah. Dan punya rencana juga anaknya tuh nggak mau banyak gitu, cuma 2 kalau nggak 1 gitu. Oke, good. Kalau kali kita kan sekali nikah anaknya 14. Aku pernah denger nih dari Tenco. Tenco tuh apa ketua Apa pemimpin lapangan pemimpin lapangan di tempat kerja. di tempat kerja. Dia bilang ke aku, kalau kamu bisa masak, kalau bisa masak sendiri mah mending aja sendiri. Jangan nikah katanya. Katanya kalau punya nikah itu sulit. Malah Ribet lah. Ribet katanya. Duit kerja kasihin ke istri semua istri diambil. semua diambil katanya. Langsung masuk ke Ini itu istri katanya. Itu budaya di sini sih seperti itu. Jadi katanya mending sendiri aja katanya. kan di Jepang betul. Muslim bisa gitu biar kelihatan muka kamu. Agak dikit bawah dikit lagi. Lebih ganteng ini kan. Iya, itu jadi kelihatan mukanya kan. soalnya gini kan di Jepang kan kepala rumah tangganya cewek bukan cowok. Jadi apapun cewek yang ngatur, kita nggak mau ngalah. Kalau kita nggak itu nggak Kita mah kerja duitnya sih gitu. kita kan. kalau mau makan kita nendain ke istri gitu. Oke. Soalnya- Itu nomor 7 ya. Nomor 6 ya. 6. Sekarang nomor 7. Menikah tapi tidur beda ranjang. Itu Betul? betul. Kenapa? Betul kenapa? itu. Gak tahu sih Pak. Ini ada nih di tempat part time. Dia emang udah punya anak. Umur 40 tahunan lah. Kebetulan dia seorang wanita. Nah sama suami emang agak kurang baik lah mungkin hubungannya. Dia suka curhat ke Musli, ke saya gitu kan. Dia punya suami kayak gini kan. Kok saya punya suami kayak gini katanya. Suaminya itu kalau emang sih dia ngasih uang ke istrinya. Tapi si suaminya kalau beli sesuatu itu gak bilang ke istri. Contohnya beli Kentucky. Beli Kentucky dianya. KFC. Suaminya itu beli Kentucky. Terus dia Kentucky itu apaan? Kentucky Fried Chicken kayak KFC kan KFC gitu. Dia beli KFC di pas malam-malam. Nah, dia itu kan lagi makan, nggak nawarin nggak apa. Jadi makan sendiri gitu. Makan sendiri gitu Jadi kan. anaknya nggak boleh makan, istrinya nggak boleh makan. Jadi nanti dia tuh kalau misalkan si dagingnya tuh ngegeser sedikit tuh nyangkanya makan. Dimakan sama Makannya istrinya dia. gitu. Jadi itu Pak. Ya bukan gitu sih. Mereka tuh kalau misalkan udah ada masalah tuh susah dibetulin lagi. Dibetulin lagi Ya ya. karena mereka tuh sulit untuk mencapai kepercayaan yang kedua kali lagi. Kalau udah kecewa udah gitu sekali aja. Kalau Jepang susah gitu. Kayaknya Pisah ranjang kan di sana kan ya. Nah, aku juga pas ngedenger itu si orang Jepang yang sini ngomong pasti itu udah pisah ranjang nih. Berarti pisah ranjang nih. Nah, itu udah denger. Sebelumnya juga saya pernah denger di sebuah film gitu kan. Emang film kan bukan benar. Kalau di film itu bukan denger. Bukan denger. Lihat. Emang di film itu seperti ini nih keadaan di Jepang. Jadi si suami sama istri itu pisah ranjang dalam artian sekamar
tapi beda kamar gitu kan. Sekamar, satu ruangan. Beda kasur gitu. Oh, berarti bukan di film doang gitu. Real faktanya juga kayak gini gitu. Terus ini dulu saya pas masih di Okayama kan ada apa pemimpin lapangan tempat kerja kan kayak Tenco gitu, Tenco lah. Dia tuh orang Cina, dia nikah sama orang Jepang, katanya dia tuh. Katanya itu saya tuh capek katanya nikah sama itu. Katanya nikah tapi nggak tidur bersama gitu, uang cuma diambilin doang gitu katanya. Iya, cowoknya ceweknya Jepang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan mereka nggak ngerti Kan nggak cerita nggak ini kan orang. Iya kan orang. Nggak apa-apa emang orang Cina tapi iya, kan Cina. Negaranya kalau kita itu negara jadi Tiongkok. karena dia tuh uang aja kata diambilin, masak nggak mau, apa nggak mau. Itu kan cuman dangdan makan di luar sama anaknya udah gitu, dia nggak diurus gitu kan. Makanya dia cerai. Oke, ya itu yang 7 kan. Nomor 8 itu wanita lebih nyaman mendengar kata suka dibandingkan cinta. Bener nggak? Suka. Kabelnya kayaknya. Bener banget Pak. Suka Bener. atau cinta cuma Mereka tuh nggak bilang, mereka tuh nggak mau bilang cinta, tapi kalau suka iya. Itu karena pengalaman pribadi Pak. Suka atau cinta gini gimana nih, sih? Dia tuh gini. Belum pengalaman ya mungkin. Apa? Aku tuh udah nyaman gitu. Misalkan aku udah nyaman, tapi kalau sampai cinta tuh nggak bisa gitu sampai hubungan gitu. Tapi kita nyaman makan bareng, main bareng gitu. Suka, dia tuh bilang, aku tuh bukan gak suka, aku tuh suka banget. Cuman kalau misalnya masalah cinta kan enggak gitu, belum nyampe ke situ walaupun kita tuh udah nyaman gitu, gak nyampe sampai cinta gitu. Mereka tuh nggak suka sama cinta gitu, cuman suka aja deh dia. Kalau suka gitu, mungkin kalau kita kan cinta, suka, sayang beda kan. Tapi kalau menurut orang Jepang tuh suka tuh udah semuanya gitu. Tapi kalau ngerti seperti itu ya. Iya, jadi mereka jadi keseluruhan suka itu keseluruhan. Jadi mereka kalau cinta tuh mungkin mereka takut terlalu lebay gitu. Jadi lebay. Kan dari Jepang itu ada ungkapan daisuki bukan aishiteru kan. Iya. Iya. Aishiteru yo. Gini, aku pernah. Ya bener Pak. Saya gara-gara mengungkapkan cinta itu menjadi renggang gitu. Dia udah bilang kayak tunggu. Malah dia tuh suka pas saya, bahkan dia yang selalu ngajak saya main gitu awalnya gitu, kayak lihat Hanami kayak makan pergi gitu. Dan sekarang saya juga so jealous, you know. Saya I don't have girlfriend. Semakin tegang gitu. Karena mungkin kesalahan saya juga ada gitu di masalah waktu. Enggak suka tepat waktu. Sampai bilang gini, Mada-chan wa itu madena. Pokoknya kalau misalkan bahasa Indonesia, kamu mah selalu janji gitu, diulang-ulangin terus kesalahan yang sama katanya. Sampai kapan mau kayak gini katanya? Kan kamu masih suka tidak menyelesai apa? Tidak menyepakati janji. Mau di mana-mana juga. Mereka tuh idenya kalau udah dikecen udah jadi tadinya suka tuh jadi benci. Emang sih rata-rata orang Jepang kayak gitu ya? Kalau kalau semua perempuan digituin sama. Iya. Sama aja. Padahal kalau misalkan kita nih nunggu tapi dia 15 menit dia datang telat gitu, kita biasa aja gitu. Mungkin karena kita suka kan. Tapi kalau orang Jepang enggak, kalau laki-laki dan perempuan emang kayak seperti itu. Bukan negara aja. Di Indonesia juga kan gitu. Cewek itu selalu benar. Mau salah mau enggak. Betul.